Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Langkah-langkah pembersihan hati, tazkiyat al-qalb. Di dalam dada setiap manusia tersimpan sebuah ruang suci, sebuah tempat tinggal yang sesungguhnya merupakan istana jiwa yang diciptakan oleh Allah sebagai pusat hubungan langsung antara hamba dan Sang Pencipta. Namun, istana itu seringkali tertutup oleh kabut tebal, penyakit hati yang beraneka ragam, seperti iri, dendam, sombong, dan cinta dunia yang membutakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib membuka tabir rahasia pembersihan hati yang hakiki, tazkiyat al-qalb, sebuah proses penyucian yang tidak hanya melibatkan pengetahuan dan ritual, tapi juga pengorbanan jiwa dan pengendalian nafsu. Perjalanan pembersihan hati ini bukan sekadar membuang dosa, melainkan mengenal akar penyakit dalam diri, belajar untuk melepaskan dunia dari pengekangan hati, zuhud, dan meneguhkan langkah taubat yang tak pernah berhenti. Selanjutnya, jiwa dilatih berperang melawan hawa nafsu yang menggerogoti ketulusan, hingga terbangunlah kesadaran yang mendalam melalui zikir dan muraqabah. Keadaan di mana hamba senantiasa merasakan hadirat Allah, merendahkan diri dengan tadhallul, serta menunggu datangnya cahaya ilahi dengan sabar dan ikhlas. Keseluruhan proses ini adalah sebuah perjalanan pulang, jalan kembali yang mulia ke pangkuan Allah, di mana setiap jejak langkahnya dihiasi oleh cahaya ilmu, keikhlasan, dan cinta yang hakiki. Inilah hakikat tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir, sebuah panggilan jiwa untuk melepas belenggu dunia dan nafsu, agar kembali bersatu dengan Sang Pencipta dalam keadaan hati yang bersih dan terang. Mengenali penyakit-penyakit hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, langkah awal dan paling mendasar dalam tazkiyat al-qalb, pembersihan hati, adalah mengenali terlebih dahulu penyakit-penyakit yang bersemayam dalam hati. Ia menegaskan bahwa seseorang tidak akan mampu mengobati hatinya sebelum ia mengetahui penyakit yang menggerogoti jiwanya. Penyakit-penyakit hati ini amat halus, tersembunyi, dan seringkali tidak disadari oleh pemiliknya. Syekh menyebut beberapa penyakit hati yang paling merusak: cinta dunia, hub al-dunya, riya, pamer, ujub, bangga diri, hasad, iri hati, ghaflah, lalai dari Allah, dan takabbur, sombong. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa cinta dunia adalah awal dari semua penyakit hati. Dunia dijadikan tujuan, bukan alat. Ketika dunia dicintai secara berlebihan, maka hati akan terpaut padanya dan tidak mampu meraih cahaya ilahi. Begitu pula dengan riya yang menjadikan ibadah tidak lagi untuk Allah semata, tetapi demi dilihat dan dipuji manusia. Ujub dan takabur menutupi pandangan batin terhadap hakikat diri yang lemah di hadapan Allah. Ia menegaskan, penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit badan, sebab penyakit badan hanya merusak jasad, sementara penyakit hati menjauhkanmu dari Allah dan menutup jalan makrifat. Maka dari itu, langkah pertama dalam perjalanan spiritual adalah introspeksi. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 14, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh menekankan bahwa siapa yang ingin mendekat kepada Allah harus terlebih dahulu mengobati penyakit-penyakit batinnya. Karena hati adalah wadah utama untuk menerima cahaya Allah, maka ia harus bersih dari segala kotoran. Tanpa pengenalan terhadap penyakit hati, seseorang akan terus terperangkap dalam tipuan dirinya sendiri dan jauh dari realitas ketuhanan. Proses ini memerlukan kejujuran, ketundukan, dan muhasabah, evaluasi diri yang mendalam.
Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh mengarahkan para muridnya untuk tidak hanya melihat dosa yang tampak, tetapi juga dosa-dosa hati yang tersembunyi. Inilah permulaan dari perjalanan menuju Allah, menyadari kegelapan yang harus diterangi. Baru setelah itu, proses pembersihan dapat dimulai dengan kesadaran dan komitmen yang benar. Tinggalkan dunia dalam hati, zuhud. Langkah kedua dalam pembersihan hati menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib adalah meninggalkan dunia dari hati melalui sikap zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara fisik, tetapi memutus ketergantungan dan keterikatan batin terhadap dunia. Syekh menekankan bahwa zuhud adalah pondasi utama bagi orang yang ingin meraih makrifat dan kedekatan dengan Allah. Ia berkata, "Jadilah engkau orang yang berada di dunia, namun hatimu tidak terikat padanya, sebagaimana perahu di atas air. Jika air masuk ke dalam perahu, maka ia akan tenggelam. Demikian pula hati yang dimasuki cinta dunia, akan tenggelam dan binasa." Menurut beliau, dunia adalah ujian bagi para pencari Tuhan. Ketika seseorang menginginkan dunia lebih dari akhirat, maka ia telah menukar mutiara hakikat dengan pasir fana. Zuhud bukan anti terhadap kenikmatan duniawi, tetapi meletakkan dunia pada tempatnya, sebagai alat, bukan tujuan. Hati yang zuhud tidak akan berbangga dengan kemewahan, dan tidak akan gelisah jika miskin. Inilah hati yang merdeka dan siap menerima cahaya ilahi. Syekh mengutip firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 20. "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan." Dan sabda Nabi Muhammad SAW, "Zuhud terhadap dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta, tetapi dengan lebih yakin terhadap apa yang di sisi Allah daripada apa yang ada di tanganmu." Hadis riwayat Ahmad. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh menekankan bahwa seseorang tidak akan mampu mengisi hatinya dengan kecintaan kepada Allah jika hati itu masih dipenuhi dengan cinta dunia. Oleh karena itu, zuhud adalah proses pengosongan dan penjernihan batin. Ia adalah bentuk pelepasan dari keterikatan terhadap harta, jabatan, pujian, dan segala hal yang bersifat fana. Ketika hati menjadi ringan dari beban dunia, barulah ia bisa terangkat menuju langit spiritual dan menampung nur, cahaya dari Allah. Syekh juga menyebut bahwa zuhud sejati hanya mungkin dicapai melalui latihan, kesabaran, dan ketekunan dalam mujahadah. Zuhud yang lahir dari pengetahuan akan hakikat dunia akan membuat seseorang merasa cukup dengan sedikit, tidak berambisi terhadap kenikmatan semu, dan selalu rindu terhadap akhirat. Inilah sifat para wali dan para pencinta ilahi yang dijanjikan keselamatan dan kedekatan dengannya. Tobat sejati dan kontinu. Langkah selanjutnya dalam pembersihan hati menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tobat sejati dan kontinu. Tobat bukan sekadar mengucap istighfar, tetapi merupakan revolusi batin yang mengubah arah hidup seseorang dari maksiat menuju taat, dari kelalaian menuju kesadaran. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh menjelaskan bahwa tobat yang sejati adalah ketika seseorang menyesali dosanya dengan kesedihan yang dalam, meninggalkannya dengan sungguh-sungguh, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ia berkata, "Tobat adalah gerbang pertama bagi para penempuh jalan menuju Allah. Barang siapa yang tidak melewati pintu ini dengan sungguh-sungguh, maka ia akan tersesat dalam perjalanan." Tobat juga harus dilakukan secara kontinu, karena hati manusia rentan terkena noda dosa, baik yang tampak maupun tersembunyi. Tobat yang terus-menerus menjaga kebersihan hati dari karat dosa yang terus mengendap. Syekh mengingatkan bahwa tobat yang benar melibatkan 3 hal: ilmu, amal, dan rasa takut. Ilmu untuk menyadari kesalahan, amal untuk meninggalkan dosa dan menggantinya dengan kebaikan, serta rasa takut untuk menjaga hati agar tidak kembali pada maksiat. Tanpa rasa takut kepada Allah, tobat hanya menjadi rutinitas tanpa ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa orang yang bertaubat sejati akan mengalami perubahan dalam cara pandangnya terhadap kehidupan.
Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tempat bersenang-senang, tetapi sebagai medan ujian. Ia tidak memandang dirinya suci, tetapi selalu merasa diawasi dan dalam kebutuhan kepada rahmat Allah. Tobat juga melahirkan rasa tawadu dan pengakuan akan kelemahan diri. Ia membuka jalan bagi hati untuk disinari cahaya ilahi. Hanya dengan tobat yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, seseorang dapat membersihkan hatinya dari noda masa lalu dan siap menapaki jalan kedekatan kepada Allah. Inilah tobat dalam dimensi tasawuf. Bukan hanya kembali kepada Allah, tetapi menetap di hadapannya dengan rasa butuh, malu, dan cinta. Mujahadah, melawan nafsu. Dalam perjalanan pembersihan hati menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, mujahadah, yakni perjuangan melawan hawa nafsu, adalah tahap yang paling berat, namun sangat krusial. Mujahadah merupakan jihad batin, peperangan tanpa senjata yang terjadi antara hamba dan nafsunya sendiri. Syekh menekankan bahwa tidak ada jalan menuju Allah tanpa menundukkan nafsu. Nafsu adalah hijab terbesar yang menghalangi seseorang dari cahaya ilahi. Selama nafsu masih berkuasa dalam diri, maka ruhani seseorang akan tetap dalam kegelapan dan kehinaan. Syekh berkata, engkau tidak akan dapat masuk ke hadiratnya selama engkau masih menaati nafsumu. Nafsumu adalah berhala yang harus engkau hancurkan. Ia musuh dalam selimut yang selalu mengajakmu pada kebinasaan. Mujahadah bukan sekadar menahan diri dari keinginan sesaat, tetapi merupakan latihan batin yang konsisten dan berkesinambungan. Melalui mujahadah, hati akan dilatih untuk tunduk hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Beliau menjelaskan bahwa mujahadah dilakukan dengan berbagai cara. Memperbanyak puasa sunnah untuk menundukkan syahwat, bangun malam untuk mengikis kemalasan, menghindari banyak bicara yang sia-sia, serta bersabar dalam ujian. Mujahadah juga berarti meninggalkan segala yang haram dan syubhat, serta membersihkan niat dari keinginan duniawi. Nafsu tidak dimatikan, tetapi diarahkan agar menjadi nafs yang tenang, nafs al-mutmainnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, pejuang sejati adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri demi menaati Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh mengajarkan bahwa kemenangan dalam mujahadah akan membuka jalan ke maqamat, tingkatan-tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Seseorang yang telah menundukkan nafsunya akan mengalami kelezatan iman, ketenangan batin, dan kekhusyukan dalam ibadah. Mujahadah adalah pintu bagi makrifat, karena hanya hati yang telah menang dari hawa nafsu yang dapat menyaksikan keindahan Allah tanpa hijab. Namun beliau juga memperingatkan bahwa mujahadah bukan jalan yang mudah. Ia memerlukan disiplin, kesabaran, dan kesadaran terus-menerus. Banyak yang gagal karena ingin hasil instan, padahal mujahadah menuntut proses panjang. Mujahadah sejati tidak mencari dunia atau kedudukan, tapi hanya mengharap wajah Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh berkata, jika engkau menang melawan nafsumu, maka engkau akan melihat keajaiban-keajaiban ruhani yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Engkau akan dituntun oleh cahaya dari cahayanya. Maka mujahadah bukan sekadar ibadah zahir, tapi upaya total untuk mengganti pusat kendali hidup dari nafsu kepada Allah. Dengan mujahadah, hati akan bersih dari ego, akhlak akan terhiasi kesabaran dan tawadhu, dan ruh akan dipenuhi kehadiran Allah. Inilah jihad akbar yang menjadi fondasi tazkiyat al-qalb sejati, zikir dan muraqabah. Setelah mujahadah dalam menundukkan nafsu, tahap berikutnya dalam pembersihan hati menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah memperkuat hati dengan zikir, mengingat Allah, dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Keduanya adalah makanan ruhani yang menyuburkan hati dan menjaga cahaya tauhid tetap hidup dalam dada seorang hamba. Syekh menyatakan, hati yang kosong dari zikir adalah hati yang mati. Zikir adalah ruh bagi ruh, cahaya bagi batin, dan kehidupan bagi hati yang layu. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menjelaskan bahwa zikir bukan sekadar ucapan lisan, tetapi kehadiran hati yang mengingat Allah secara terus-menerus dalam segala keadaan, baik ketika sendiri maupun dalam keramaian. Zikir melatih hati untuk selalu kembali kepada Allah. Saat hati lalai, zikir menghidupkannya kembali.
Saat dunia menyeret kepada kelalaian, zikir mengingatkan kepada tujuan akhir. Syekh juga menekankan pentingnya muraqabah, rasa hadirnya Allah di hadapan hamba. Muraqabah menjadikan seorang hamba waspada, tidak sembrono dalam perbuatan, dan penuh kesungguhan dalam ibadah. Syekh menasihatkan, jika engkau ingin hatimu hidup, maka jangan lepas dari muraqabah. Rasakan bahwa Allah melihatmu, mengawasimu, dan dekat kepadamu. Jika rasa itu telah tertanam, maka engkau akan malu untuk bermaksiat dan ringan dalam berbuat taat. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 201, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Rasulullah bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa zikir dan muraqabah adalah alat untuk memurnikan niat dan membersihkan batin dari kotoran dunia. Melalui zikir, Allah akan membuka pintu-pintu makrifat dan mengalirkan cahaya ke dalam hati. Sedangkan muraqabah membuat hamba selalu terjaga dalam ibadah dan akhlaknya. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau berkata, jangan pernah berhenti berzikir walau lisanmu diam. Biarlah hatimu berzikir dalam diam dan gerak. Jika zikirmu terus-menerus, maka engkau akan mencapai kehadiran bersama Allah dan rahasianya. Zikir dan muraqabah bukanlah amalan tambahan, melainkan fondasi kehidupan spiritual. Ia membentuk karakter ruhani yang lembut, penuh cinta, dan berserah. Dalam zikir, hati menjadi tenang. Dalam muraqabah, hidup menjadi suci. Dengan kedua hal ini, hati akan terangkat dari gelapnya dunia menuju cahaya Rabbani yang abadi. Tadhallul, merendahkan diri di hadapan Allah. Setelah hati disucikan melalui mujahadah dan diliputi cahaya zikir serta muraqabah, langkah selanjutnya dalam tazkiyat al-qalb, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib adalah tadhallul, yakni sikap merendahkan diri secara total di hadapan Allah. Tadhallul bukan sekadar tawadhu secara lahiriah, tetapi kondisi batin yang merasa hina, tidak punya daya, dan tak layak di hadapan keagungannya. Syekh menyampaikan, jadilah seperti tanah yang diinjak-injak orang, dan seperti langit yang menaungi segala makhluk tanpa menuntut balasan. Kalimat ini mengandung makna kerendahan hati yang dalam, bahwa seorang salik tidak merasa punya hak untuk ditinggikan, tidak mengharap pengakuan, dan tidak menuntut balasan dari amalnya. Tadhallul adalah buah dari makrifat. Semakin seseorang mengenal kebesaran Allah, semakin ia sadar akan kehinaan dirinya. Ketika hati penuh dengan kesadaran akan kekurangan dan dosa, maka ia akan tunduk, menangis dalam sujud, dan tidak berani mengangkat kepala dalam doa kecuali dengan rasa malu. Sikap ini bukan kelemahan, melainkan bentuk kekuatan ruhani yang tinggi, karena hanya orang yang dekat dengan Allah yang merasa hina di hadapannya. Dalam Al-Quran, Allah memuji para hambanya yang bersikap tadhallul dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Rasulullah juga bersabda, barang siapa merendah karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa hakikat dari segala ibadah adalah rasa tidak punya apa-apa. Seorang hamba yang benar tidak membanggakan amalnya, bahkan ia malu jika disebut syalih. Ia hanya merasa sebagai pendosa yang menggantungkan nasibnya kepada rahmat Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau berkata, ketika hatimu sudah tidak melihat kebaikan pada dirimu dan hanya melihat kemurahan Allah, maka itu adalah tanda bahwa engkau telah dekat dengannya. Tadallul melatih seorang hamba untuk tidak merasa lebih baik dari siapapun. Ia akan menjauhi ujub, riya, dan sombong. Hatinya dipenuhi kasih sayang kepada orang lain karena ia tahu bahwa dirinya tidak lebih utama. Bahkan dalam munajatnya, ia hanya berkata, "Ya Allah, aku tidak pantas, tapi Engkau maha layak memberi. Aku tak berharga, tapi Engkau maha pengasih." Dengan tadhallul, hati menjadi wadah rahmat. Allah akan menurunkan kelembutannya kepada hati yang luluh di hadapannya.
maka semakin rendah seseorang merendahkan diri di sisi Allah, semakin tinggi derajatnya di sisinya. Inilah rahasia pembersihan hati. Hancurkan ego, leburkan kesombongan, dan kembalikan segala pujian kepada pemiliknya. Menanti cahaya ilahi dengan sabar dan ikhlas. Tahap puncak dalam perjalanan pembersihan hati menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib adalah menanti cahaya ilahi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Setelah menempuh jalan mujahadah, zikir, murakabah, dan tadallul, seorang salik harus bersiap untuk memasuki wilayah penantian, wilayah yang sunyi dari pamrih dan hening dari keinginan pribadi. Syekh mengajarkan bahwa tidak semua yang berjalan akan segera melihat cahaya. Ada yang harus menunggu dalam gelap untuk waktu yang lama. Namun, gelap itu bukan azab, melainkan pemurnian. Allah sedang menguji, apakah sang hamba benar-benar mencarinya atau hanya mencari rasa nikmat dalam ibadah. Maka sabar dan ikhlas menjadi bekal yang tak tergantikan. Beliau berkata, "Jika engkau mengetuk pintunya dan belum juga dibukakan, maka tetaplah berdiri, jangan pergi. Teruslah mengetuk dengan sabar, karena Dia sedang mengujimu. Apakah engkau tulus, ataukah hatimu masih berharap selainnya?" Penantian ini bukan penundaan, tapi cara Allah menumbuhkan kedewasaan ruhani. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan dalam surah Hud ayat 115, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Dan sabda Rasulullah, "Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesempitan, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan." Hadis riwayat Tirmidzi. Sabar dalam penantian berarti tetap istiqomah dalam ketaatan meski belum merasakan manisnya iman. Tetap bersujud meski belum merasakan kehadiran. Tetap berzikir meski hati masih kosong. Dan tetap berharap meski belum melihat cahaya. Inilah ibadah orang-orang arif. Mereka tidak beribadah demi rasa, tetapi demi Allah semata. Ikhlas dalam penantian berarti membersihkan niat dari segala harapan selain ridhanya. Seorang salik yang ikhlas tidak meminta dibukakan hijab hanya karena ingin tenang, tetapi karena ia rindu untuk mengenalnya lebih dalam. Ia tidak mementingkan pengalaman spiritual, tetapi lebih mendambakan kedekatan hakiki. Syekh berkata, "Jangan buru-buru memetik buah, padahal pohon belum kokoh. Biarkan dirimu tertanam dalam ketaatan, disiram dengan zikir, dan dipupuk dengan sabar. Niscaya Allah akan menumbuhkanmu dalam cahayanya." Inilah makam sabar dan ikhlas, di mana seorang hamba hanya ingin Allah, bukan dunia, bukan karomah, bahkan bukan surga. Ia hanya ingin Dia. Menanti cahaya ilahi bukan berarti pasif. Justru dalam penantian itulah latihan jiwa yang sejati terjadi. Dalam diam, hati dibentuk. Dalam sepi, ruh diperhalus. Dalam sabar, iman disempurnakan. Dan ketika Allah melihat keikhlasan itu, maka cahayanya akan turun, bukan hanya menyinari hati, tetapi membakar seluruh hijab yang tersisa. Inilah puncak tazkiyat al-qalb, ketika hati tak lagi berputar pada keinginan, tetapi diam dalam ridha, tenang dalam sabar, dan pasrah dalam ikhlas. Maka cahaya itu akan datang, tanpa suara, tanpa tanda, tapi menembus seluruh dimensi jiwa, dan sang hamba akan tahu, inilah yang selama ini ia tunggu. Jalan pembersihan hati adalah jalan kembali ke Allah. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terangkum dalam Futuh Al-Ghaib, seluruh proses pembersihan hati bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan jalan kembali ke Allah, jalan pulang ke sumber segala cinta, cahaya, dan keberadaan. Syekh mengajarkan bahwa hati manusia pada asalnya bersih, namun karena tertutup oleh syahwat, dunia, dan dosa, ia menjadi jauh dari Tuhannya. Maka seluruh upaya tazkiyah dari mujahadah, khalwah, zikir, murakabah, hingga sabar dan ikhlas adalah langkah pulang, melepas segala yang bukan Allah dan mengembalikan hati kepada fitrah aslinya, mengenal dan mencintainya. Beliau berkata, hati itu seperti burung yang terkurung. Ia rindu terbang ke langit makrifat, tapi jeruji dunia dan nafsu menahannya. Maka bersihkanlah hati, maka burung itu akan bebas. Artinya, kebebasan sejati bukanlah dari keterikatan duniawi, melainkan dari penjara batin yang menjauhkan manusia dari Tuhannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27-30, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai.
maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini menggambarkan puncak tazkiyah. Ketika jiwa telah kembali, bukan hanya secara lisan, tetapi dengan segenap keberadaannya, dengan hati yang tunduk, jiwa yang tenang, dan nafsu yang telah dilatih. Syekh menegaskan bahwa kembali kepada Allah bukan berarti lari dari dunia, tetapi menghadirkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Seorang salik yang kembali bukanlah yang mengasingkan diri dari dunia, melainkan yang menyaksikan Allah di dalamnya. Ia berjual beli, tapi hatinya tetap bersamanya. Ia bergaul, tapi ruhnya tersambung dengannya. Ia hidup di bumi, tapi hatinya menggantung di langit. Jalan kembali ini adalah jalan kerendahan. Orang yang merasa dirinya suci, belum pulang. Yang merasa sudah sampai, belum benar-benar berjalan. Hanya yang merasa fakir, hina, dan tiada daya, yang benar-benar mengetuk pintu Allah. Sebab jalan pulang bukan milik orang kuat, tapi milik orang yang bersandar penuh padanya. Dan dalam hadits qudsi disebutkan, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa jalan pembersihan hati adalah jalan cinta timbal balik. Saat hamba melangkah, Allah menyambut. Saat hamba menangis karena jauh, Allah menenangkan dengan cahaya. Saat hamba mengetuk, Allah membuka. Dan saat hamba pulang, Allah menyambutnya dengan ridha. Maka seluruh tazkiyat al-qalb pada akhirnya mengarah ke satu titik. Lillah, untuk Allah, kepada Allah, bersama Allah. Inilah hakikat jalan ruhani yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pembersihan hati bukan semata demi ketenangan, tapi demi perjumpaan. Bukan sekadar merasa damai, tapi agar bisa berkata dalam hati yang paling dalam, aku telah kembali kepadamu, wahai Tuhanku.